Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 PPKN. Di sini kami akan membuat video podcast dengan tema penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Maulana. Nama saya Nadia Ulia. Nama saya Tatu Mulyana. Nama saya Talita Febia Kezia. Nama saya Nazwa Rahmat Cantika. Nah, daripada kelamaan, langsung aja yuk mulai podcastnya. Let's go. Halo guys, jadi di sini saya ingin podcast. Udah mau mulai podcastnya nih. Saya di sini bersama M. Raffi Maulana dan di sini kita juga mau bahas tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Raffi, menurut Anda harus nerapin nilai Pancasila nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya sendiri ya, nggak cuma saya, kita semua emang harus nerapin nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nggak itu aja, kita tuh juga harus nerapin nilai Pancasila dalam konteks berbangsa. Kenapa sih kita tuh harus nerapin nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Karena ya, kita harus nerapin nilai Pancasila tuh karena itu salah satu wujud kita untuk cinta tanah air. Dan juga ya, itu tuh kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Sebagaimana tuh Pancasila lambang negara kita kan. Jadi ya kita harus patuh dengan segala aturan-aturannya agar kita juga mendapat hak kebebasan untuk kita sebagai warga Indonesia. Oke. Oh gitu. Emang betul sih. Pastinya kita warga negara yang baik harus mematuhi aturan-aturannya. Oh iya, kalau boleh nanya nih, dari Pancasila yang ada, kira-kira Anda udah nerapin belum sih nilai-nilainya? Misalnya sila ke-1 dulu deh. Nilai-nilai ya, dari sila ke-1 kan di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ tuh saya mungkin sudah menerapkan ya. Dalam contoh tuh sebelum kita berangkat sekolah. Kita sebelum berangkat sekolah pastinya selalu pamitan dong kepada orang tua kita. Nah, itu tuh salah satu contoh kita taat kepada orang tua kita. Sebagaimana kita sebelum berangkat sekolah, kita pamitan dengan cara kita salim, kita minta doa restu kepada orang tua agar kita diberi keselamatan dalam perjalanan, agar kita mendapatkan ilmu yang baik dan berkah saat belajar dan dilancarkan segala urusannya saat kita sedang ada di sekolah. Nah, di situ tuh dapat poin penting dalam Pancasila ke-1, kita taat kepada orang tua. Serta saat saya sedang di sekolah ya, contohnya tuh kalau istirahat kan pasti ada aja yang ibadah kan. Ibadah tuh ada waktu-waktunya juga. Nah, ada teman saya yang beda agama. Di situ tuh saya nggak harus ngekang dia buat ngikut ke agama saya untuk mengikuti ibadah ke agama saya. Itu tuh saya menghargai segala keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Jadi saya nggak memaksakan kehendak dia untuk mengikuti ke agama saya sendiri. Jadi saya mau sebagaimanapun dia, saya tetap menghargai apapun keputusannya itu. Jadi udah nih. Ya. Bener sih, kita harus menghargai sesama antara umat manusia. Mau dia beda agama, suku bangsa, ras dan budaya sekalipun. Terus kalau dari sila kedua gimana tuh? Kalau dari sila kedua ya, di situ tuh udah terpapar banget lah poin pentingnya adil dan beradab. Di situ kita harus adil. Misalkan saya lelaki, saya harus adil sama perempuan seperti kamu. Kenapa sih harus adil sama perempuan? Karena ya kita tuh sederajat, bukan laki-laki yang berkuasa, bukan. Kita tuh sama-sama aja gitu loh. Gak boleh mandang rendah perempuan di dalam perannya masing-masing. Kita tuh penting lah dalam peran kita masing-masing. Jadi kita harus bijak-bijak dalam membuat keputusan. Gak boleh asal ceplas-ceplos ngomong. Kita tuh harus adil gitu loh. Gak boleh asal mengejek-ejek orang hanya karena mungkin mereka terlihat lebih rendah. Itu tuh enggak. Bahkan kita ya harus sama-sama saling menghargai, menghormati. Mau dia beda ras ataupun kita emang beda gender ya. Nah, jadi tuh kita sama-sama setara, mau kita laki-laki ataupun perempuan. Oh, jadi antara perempuan dan laki-laki itu derajatnya sama ya? Ya sama, kita nggak boleh membedakan. Keren sih. Emang kita tuh harus adil ya dalam memilih keputusan. Kita nggak boleh maksain kehendak orang lain buat maksa kehendak yang sama kayak kita. Oke, lanjut dong. Sila ketiga, Pi. Dari sila ketiga tuh saya mungkin sudah nerapin ya. Misal tuh saya ada kerja bakti di rumah, di lingkungan rumah. Itu tuh yang diadakan oleh Pak RT. Kayak mau sesibuk apapun saya, mau semales apapun saya usahain buat ikut dalam kegiatan itu. Sebagaimana Bentar. Coba dong sebutin contohnya. Kan lu
Ya, sebutin dong contohnya. Contohnya tuh kayak gue ikut kerja bakti, bantuin. Terus kalau misalnya ada rapat Karang Taruna, itu tuh gue ikut karena gue ikut serta dalam Karang Taruna. Nah, di situ tuh kayak saya ikut gotong royong, saya ikut yang lainnya. Jadi tuh semager apapun saya tetap ikut dalam kegiatan itu agar silaturahmi tidak terputus. Marilah ikut bersama-sama buat kita berpartisipasi dalam hal-hal yang diadakan di lingkungan sekitar kita maupun di masyarakat ataupun di sekolah ya. Itu aja sih. Keren sih. Emang bener sih, waktu kita tuh lagi males, lagi free, kayak nggak ada kegiatan, kita emang harus tuh sering-sering ikut ngumpul bareng warga sekitar sama tetangga kita, biar gak cuek satu sama lain sih. Jadi kita tetap jaga kebersamaan kita. Nah, Pi, kita udah mau masuk ke topik akhir nih. Kira-kira kalau dari nilai sila keempat, gimana nih di penerapan sehari-hari Anda? Kalau dalam sila keempat ya, itu tuh poin pentingnya kan bermusyawarah. Kalau bunyinya dulu deh, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebijak-bijaknya kita sebagai manusia, kita memang harus menentukan keputusan kita dengan bijak. Kita nggak boleh asal menentukan keputusan kita kayak apaan sih, kita tuh gak boleh pasrah gitu. Kita harus benar-benar menentukan pilihan kita dengan baik. Dan permusyawaratan, mau sebagaimanapun itu, kita harus tetap bermusyawarah. Dalam contoh kan, saya ikut eskul gitu, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ataupun rapat Karang Taruna yang tadi saya sudah jelaskan. Di situ tuh saya pastinya dalam memilih suatu hal, di dalam kegiatan itu selalu ada debat kan. Di situ tuh saya pusing banget debat itu. Tuh, pusingnya kenapa sih? Itu tuh karena kayak pendapat-pendapatnya tuh beda tahu. Jadi tuh kayak aduh, Terus, gak enak banget. Masalah dari Anda itu gimana tuh? Kalau misalnya Anda ingin mengungkap pendapat, tapi yang lain pada tidak setuju. Di situ tuh kayak saya tetap ngusulin dan ngebantu mereka bagaimana cara mereka ini bisa nyatu gitu loh. Kayak saya ngejelasin perbedaan pendapat itu hal biasa. Jangan malah kalian dari perbedaan pendapat ini kalian malah jadi musuhan ataupun selekan. Selekan tuh kayak artiannya diem-dieman gitu ya. Kayak perbedaan pendapat itu emang udah hal normal lah bagi kita seluruh manusia. Tapi dari perbedaan pendapat itu kita harus saling menghargainya, karena sebagai kita tuh sesama manusia pasti nggak ada lah satu pendapat dengan kita, nggak ada satu tujuan dengan kita tuh pasti selalu berbeda-beda dan karakter manusia itu selalu berbeda-beda. Jadi sebagaimana kita manusia, kita harus tetap menghargai pendapat orang-orang itu ya. Dalam contoh tuh rapat-rapat gitu, jadi kita harus tetap menjunjung tinggi lah nilai keadilan kita, kebijaksanaan dalam berpendapat ataupun omongan. Itu sih agar kita dapat mufakat juga. Itu aja. Oke nih, ini yang terakhir ya, Pi. Kalau dari sila kelima, penerapan apa saja yang udah dilaluin sama buat kehidupan sehari-hari gitu? Kalau dari sila kelima sih kan itu persatuan Indonesia ya, yang dalam artian kita menjunjung tinggi nilai bangsa Indonesia dalam kesatuan dan persatuan. Nah, saya di situ tuh selalu buat selalu berusaha agar kita tidak terpecah belah dalam satu sama lain, tidak saling mengejek antara agama lain, ras lain, suku-suku lain maupun bangsa. Itu tuh karena kayak walau kita cuma berbeda dikit aja, kalau kita permasalahin itu mecah bangsa kita banget kan. Itu tuh yang buat kita nggak jadi persatuan-kesatuan. Nah, di situ kita tuh harus sadar bagaimana bangsa Indonesia ini agar tetap menyatukan kesatuan itu. Dalam contoh tuh ada teman kita yang lagi kena musibah. Misalnya musibahnya tuh kebakaran, kebanjiran, tanah longsor, ataupun gempa bumi yang sampai ngerusakin fasilitas-fasilitas lingkungan lah, ataupun rumah mereka. Kayak kalau kebanjiran kan bisa aja barang-barang mereka hanyut, rumah mereka tuh ikut roboh. Terus kebakaran tuh ngeludusin semua barang-barang, harta, serta rumah-rumah mereka. Di situ tuh itu menguji rasa empati kita sebagai sesama manusia. Jadi sebagai teman yang baik, kita harus selalu ngebantu dia dalam kesulitan apapun. Kalau ada waktu senggang, saya tuh datang ke dia dan ngebantu dia untuk ngelakuin hal yang bisa saya lakukan dalam membantu dia tuh. Kayak lagi contohnya saya ngejenguk dia, terus juga saya untuk berpartisipasi untuk mengajak masyarakat agar kita tuh sama-sama ngebantu dia gitu loh. Dalam hal kayak misal kita menyumbangkan barang-barang kita seperti baju ataupun makanan, kita tuh sumbangin ke dia yang mereka lagi kesusahan. Karena kan
kita sebagai teman juga kita nggak tega yang ngeliat teman kita begitu. Jadi sebagaimanapun juga kita harus tetap menjaga silaturahmi kita sama mereka. Jangan malah kayak gitu mereka ditinggalin. Masa datang pas ada butuhnya doang sih kita, kan nggak mungkin. Nah dari situ tuh kayak kita nguji respect kita, itu bener-bener nguji rasa empati kita lah sebagai teman. Nah di situ ya udah deh, kita harus saling gotong royong, bahu membahu sesama teman, ngajak-ngajak semuanya biar kita saling bersatu lagi. Dan itu ya salah satu contoh sikap persatuan kita. Udah sih itu aja. Nah ini kan dari teman nih, saya ada pertanyaan nih, apa sih hal-hal yang lo lakuin Pi buat negara kita tercinta ini? Hal-hal yang saya lakuin tuh kayak kita selalu ikut dalam upacara sehari-hari. Itu tuh salah satu kita cinta kepada tanah air kita. Terus kita melakukan ibadah, itu kan hal kewajiban ya. Nah hal kewajiban itu harus kita selalu lakuin dong sesama manusia semuanya, teman-teman kita. Mau yang beda agama pun juga kita harus lakuin. Dan itu ya kita harus menghargai juga kepercayaan mereka. Terus tuh ada juga banyak hal, kita harus menghargai pendapat-pendapat orang seperti tadi. Karena perbedaan pendapat ini paling normal dan paling sering didebatkan untuk dan itu tuh hal yang paling sering terpecahkan, bikin kita pecah belah lah. Itu aja sih. Wah keren banget sih dari Raffi Maulana ini. Ya jadi udah ya segini, udah selesai podcast dari kita berdua. Saya harap dari podcast kita tadi dapat nerapin nilai-nilai yang sudah diucapkan Raffi tadi. Ya, nilai-nilai keseharian dalam Pancasila kita. Jadi saya harap kita semua bisa menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, nggak cuma dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman, kita juga harus nerapin nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke guys, terima kasih dari kita berdua. Terima kasih. Itu saja bisa kita sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa lama banget, gila. Berapa menit sih kata dia? 7. Maksimal 7 malah. 5. Mati layarnya. Tapi masih kerekam kan itu?